Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok 1, mata kuliah Bahasa Indonesia. Topik kali ini mengenai hakikat paragraf. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Bapak Hidayat Herman, MPD. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Triana Putri, Citra Nadira, Diva Aulia Putri, Filza Az-Zahra, M. Ariski Nismara, dan Prayoga Mulia Arianda. Baiklah, langsung saja simak video kami ya. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu hakikat paragraf. Paragraf adalah merupakan ide pokok yang dikembangkan oleh kalimat-kalimat penjelas yang merupakan ide-ide penjelasan baik secara deduktif maupun induktif secara sebab akibat. Pengembangan tersebut dapat dilakukan dengan cara menentukan kata-kata kunci. Kemudian, kata hakikat paragraf, segala jenis tulisan tidak lepas dari adanya paragraf. Paragraf adalah gabungan dari beberapa kalimat yang saling berhubungan dan memiliki keterkaitan antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Paragraf dibatasi sebagai himpunan kalimat-kalimat yang bertalian dalam satu rangkaian untuk membentuk sebuah gagasan. Dan menurut Dani, paragraf adalah bagian-bagian dari kalimat-kalimat yang berhubungan secara utuh dan padu serta merupakan kesatuan pikiran. Jenis-jenis paragraf. Yang pertama itu ada paragraf dedukatif, yaitu paragraf yang ide pokok atau gagasannya terletak pada awal paragraf dan diikuti oleh kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Gagasan utama atau pokok persoalan paragraf dinyatakan dalam kalimat pertama. Contoh, penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya. Narkoba sangat berbahaya bagi kesehatan. Narkoba memiliki dampak yang sangat besar bagi pemakai dan bisa menyebabkan kematian, kerusakan, dan sebagainya. Karena menggunakan narkoba sampai overdosis itu termasuk penyalahgunaan narkoba. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Paragraf induktif mempunyai ciri-ciri yaitu: 1. Diawali dengan penyebut dan peristiwa-peristiwa khusus. 2. Kemudian menarik kesimpulan berdasarkan peristiwa khusus tersebut. 3. Paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak pada kalimat pertama dan akhir dalam satu kalimat. Pola pengembangan paragraf. Yang pertama, pola klimaks serta anti klimaks. Saat akan mengembangkan gagasan dalam paragraf, pola klimaks dan anti klimaks diterapkan dengan menggunakan klimaks sebagai dasarnya. Artinya, gagasan utama akan dijelaskan dengan menggunakan gagasan yang kedudukannya paling rendah hingga gagasan yang kedudukannya paling tinggi. Umumnya, paragraf yang memiliki sifat deduktif atau induktif lebih mudah dianalisis jika dibandingkan dengan paragraf yang bersifat deskriptif dan naratif. Yang kedua, pola perbandingan serta pertentangan. Penulis akan memperlihatkan kepada pembaca tentang persamaan serta perbedaan dari orang, objek, serta gagasan tertentu. Yang ketiga, pola analogi digunakan jika ingin menggambarkan sebuah objek yang bisa digambarkan dengan menggunakan objek lain yang memiliki kesamaan. Yang keempat, pola sebab dan akibat. Pola pengembangan ini dilakukan dengan cara menerangkan sebuah kejadian dari sudut pandang sebab dan akibat. Biasanya menggunakan kata seperti padahal, akibatnya, karena, serta oleh karena itu. Fungsi paragraf. Adapun fungsi dari paragraf sendiri yaitu: 1. Mengekspresikan gagasan yang tertulis, ialah memberikan bentuk suatu pikiran dan juga prasangka dalam rangkaian kalimat yang tersusun sehingga membentuk suatu kesatuan. 2. Untuk menandai peralihan. Sebuah karangan yang terdiri beberapa paragraf memiliki beberapa ide atau gagasan. 3. Untuk memudahkan penulis dan pembaca dalam menyusun gagasannya dan memudahkan pembaca dalam memahami gagasan dari penulis. 4. Memudahkan pengembangan topik sebuah karangan ke dalam bentuk karangan
ke dalam bentuk pemikiran yang lebih kecil. Latihan pengembangan paragraf. Dalam menulis paragraf argumentasi, dibutuhkan keterampilan bernalar yang tinggi untuk menjelaskan pendapat, gagasan, dan ide penulis untuk meyakinkan pembaca bahwa yang ditulis itu adalah benar adanya dan berdasarkan fakta, data, alasan, contoh, dan bukti yang kuat. Dalam menuangkan gagasan atau pikiran dalam paragraf argumentasi memerlukan kemampuan menghubungkan kalimat dengan kalimat dalam satu kesatuan yang padu. Saya akan menyimpulkan presentasi dari kelompok 1, yaitu mengenai hakikat paragraf. Paragraf adalah sebuah wacana mini atau satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Artinya, setiap unsur pada karangan panjang ada pada paragraf. Dalam paragraf, kalimat-kalimat harus disusun dengan koherensi kesatuan dalam paragraf, memiliki koherensi keterkaitan makna, dan memiliki isi yang memadai sebagai pendukung gagasan utama dalam paragraf. Paragraf yang baik harus memenuhi syarat-syarat paragraf yang baik, yaitu kesatuan, kepaduan, kelengkapan, keruntutan, dan konsistensi penggunaan sudut pandang. Fungsi paragraf yaitu yang pertama, mengekspresikan gagasan yang tertulis. Yang kedua, untuk menandai peralihan. Yang ketiga, untuk memudahkan pembaca, memudahkan penulis dalam menyusun gagasannya, dan memudahkan pembaca dalam memahami gagasan dari penulis. Yang keempat, memudahkan pengembangan topik. Yang kelima, untuk memudahkan pengendalian variabel pengarang. Jenis-jenis paragraf terdiri dari, yaitu yang pertama deduktif, yang kedua induktif, yang ketiga campuran. Pola pengembangan pada paragraf. Pola pengembangan pada paragraf terdapat yang pertama klimaks dan anti klimaks, yang kedua pola perbandingan, yang ketiga pola analogi, dan yang terakhir yaitu pola sebab akibat.